Ya, shalom saudara dan dimanapun saudara berada pada saat ini senang, ketemu dengan saudara lagi dan kita di minggu sekarang ini saya ingin mengingatkan kepada, saudara semua bahwa tema tahunan dari GC Bethlehem itu kita akan banyak berbincang mengenai masalah connected di sepanjang tahun ini dan untuk tema 2 bulanan ini kita akan banyak berbicara mengenai next generation dan kita akan berbicara juga mengenai masalah, value gitu ya. Dan untuk, minggu ini, judul khotbahnya, kita kasih judul Next Legacy gitu ya. Kita ngomongin soal masalah, warisan yang kita tinggalin untuk generasi berikut. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan, demikian, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ya, ini ayat yang jujur mungkin sering saudara dengar, Bapak Ibu dengar, bukan ayat yang asing rasanya bagi kita semua karena firman Tuhan di sini mengajarkan kita supaya kita harus meneruskan value gitu ya kepada generasi yang selanjutnya gitu. Dan memang ada beberapa pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini dari ayat ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ini. Yang pertama gini problemnya. Saya punya anak ya, Renan kelas, 5 SD sekarang. Ini beda banget, kelas 5 SD sekarang dengan zaman saya dulu gitu ya. Kalau lagi zaman saya dulu kelas 5 SD itu, ya mainan kita itu, keluar gitu, main layangan gitu, main peta umpet gitu ya. Mungkin, kalau yang sejaman dengan saya, tahu gitu ya permainan-permainan itu gitu. Tapi zaman sekarang main games-nya gitu, permainannya beda banget ya. Anak saya itu dia main game-nya di HP, sambil teleponan sama temen, gitu ya. Di rumah, sambil teleponan sama temen, jadi main game sambil WA-nya nyala, WA call-nya. Jadi ngobrol-ngobrol di temen dengan beberapa temen gitu, beda banget gitu. Dan dia punya kenalan dari berbagai negara gitu ya, kenalnya di mana? Di game. Dan nih dunia sekarang ini nyaris tanpa batas gitu. Kita mesti perhatiin bahwa generasi penerus, generasi-generasi sekarang ini, anak-anak kita sekarang ini mereka punya akses ke segalanya gitu. Tetapi problemnya mereka, mereka bisa jadi gagal mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah loh. Punya akses ke banyak hal, tetapi gagal mewarisi nilai. Ini yang berbahaya sebenarnya. Mereka itu, istilah kerennya tech savvy gitu ya, mereka tuh jago banget dalam hal teknologi, cepet banget dalam mengikuti perkembangan teknologi, tetapi sayangnya kepekaan rohani mereka tuh kadang-kadang tuh kayak baterai lagi low gitu, low battery gitu. Jadi, cepat, tetapi dalam hal kerohanian kurang tanggap nih, kurang peka gitu. Nah ini yang sebetulnya, nggak boleh kejadian di generasinya kita. Jangan sampai sekali lagi mereka punya akses ke segala hal, tetapi mereka nggak tahu diri mereka siapa. Mereka nggak memahami, mereka nggak punya nilai, siapa mereka gitu. Jangan sampai kita mewarisi ke anak-anak kita itu, rumah, rekening bank gitu ya. Mereka tahu banyak mengenai banyak hal, mereka tahu teknologi, tetapi mereka nggak punya value. Jangan sampai mereka nggak dapat hikmatnya gitu ya, dari apa yang, kita punya pada saat ini. Oleh karena itu, dari Ulangan pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ini, pelajaran pertamanya ya, yang harus kita pelajari benar-benar adalah generasi kita, generasi sekarang ini bukan cuma kita nggak cuma hanya sekedar menerima, tapi kita seharusnya meneruskan nilai juga. Ini sama nih, anak-anak kita juga nanti seperti itu. Jangan jadikan mereka juga cuma hanya penerima nilai, tetapi mereka nggak nerusin juga. Generasi kita bukan penerima, tapi harus sebagai penerima dan penerus, sama generasi anak kita juga seperti itu. Ini kalau digambarin, kita itu mungkin kayak pelari estafet nih. Yang seharusnya ngasih pas lagi lari itu ya, ngasih tongkat ke pelari yang ada di depan kita tuh, untuk diterusin gitu tongkatnya. Modelnya, harusnya kayak begitu gitu. Nah, problemnya adalah kadang-kadang nih kita lari gitu ya, sibuk kenceng gitu, larinya kenceng gitu, tetapi kita lupa ngasih tongkat nilainya gitu ke generasi berikut. Dan hasilnya apa?
ya anak-anak kita jadi bingung. Mereka nggak punya value, mereka nggak punya pegangan gitu. Anak-anak bisa ngomong kayak begini, "Wih, papa nih ya tiap rajin banget ke gereja gitu ya, tiap hari ada di gereja, tapi kalau di rumah ngomel-ngomel mulu," gitu. Nah itu nilainya apa coba yang kita sampein ke anak-anak? Atau mama sih ya, mama, rajin banget sih pelayanan ya, tapi kalau di rumah ngomongannya ngegosipin tetangga mulu, ngegosipin si A, ngegosipin si B, ngegosipin si C, kalau lagi di ruang makan tuh ya. Kalau lagi, makan bareng ya, yang diomongin orang terus gitu. Tapi rajin ke gereja, tapi rajin pelayanan tuh, itu value apa coba yang lagi kita kasih ke anak-anak dengan tindakannya kita. Jadi kita, sebenarnya sebagai sebagai, generasi sekarang, kita nggak boleh lupa bahwa kita tuh harus ngasih tongkat nilai loh. Kita tuh bertanggung jawab untuk memberikan, ngasih nilai value kepada generasi selanjutnya. Karena kalau enggak, itu nabur bencana jangka panjang. Banyak dari kita mungkin berpikir gini ya, "Ah, ya udahlah." Ya sebagai orang tua deh, dan saya juga orang tua ya. Dan, kita tuh pikiran kita kan yang penting anak saya bahagia. Ya kita semua orang tua pasti, mayoritas lah ya, berpikir modelnya kayak begitu. Saya pengen anak saya tuh, lebih bahagia daripada saya. Saya pengen anak saya tuh dapetin yang terbaik. Yang penting anak saya bahagia. Ya tapi hati-hati ya, jangan salah loh ya, bahagia tanpa nilai itu bencana jangka panjang tuh. Itu sama aja kayak nabur bencana dan jangka panjang. Karena, begini ya, karena kebahagiaan yang nggak dituntun sama nilai, itu membuat seseorang ngejar kenikmatan, ngejar sesuatu yang menyenangkan, tapi nggak peduli apapun akibatnya, gitu. Entahkah itu ngerusak dirinya sendiri atau ngerusak orang lain, nggak peduli, yang penting gue happy, gitu. Itu bahagianya kalau andai kata ngejar kebahagiaan tapi nggak punya value. Ini contoh ya, kalau anak bahagia, ini anak saya Ray suka main game, dan dia happy banget kalau lagi main game, terus saya biarin dia main game 10 jam per hari, dia. Akibatnya apa? Bahagia? Bahagia. Tetapi apakah akibatnya baik secara jangka panjang? Ya enggak. Ya ada kalanya anak-anak juga kan suka kagak mau masuk sekolah, betul ya? Hari ini mau dilibur di rumah aja, nggak enak kan mau sekolah, nggak suka sekolah segala macam. Kalau kalau dibiarkan apakah dia happy? Happy. Tapi sejangka panjangnya apa? Kehilangan disiplin, kehilangan tanggung jawab, kehilangan empati. Dan pada saat dia dewasa nanti, dia nggak ready ngadepin dunia. Kalau andai kata, kita cuma mikirin yang penting dia happy, tapi nggak punya value. Lagi ya, remaja-remaja juga kadang-kadang kan butuh validitas ya. Ini banyak orang yang jujur ya, butuh validitas dari teman, butuh merasa diakui sama sama lingkungannya gitu. Dan remaja yang bahagia itu kalau andai kata nongkrong di tongkrongan toksik nih ya, dan diajakin ngerokok, diajakin minum gitu ya, bahkan pergaulan bebas. Mereka lagi butuh validasi loh, dan mereka senang merasa punya teman. Kalau mereka menolak itu, mereka kehilangan validasi dari temennya. Apa yang mereka lakuin? Kalau nggak punya value, mereka akan ikut ngerokok, mereka akan ikut minum minuman keras, mereka akan ikut pergaulan bebas karena mereka butuh itu, mereka nggak punya penahan. Kalau seseorang hanya mengejar kebahagiaan, tapi nggak punya value, akibat jangka panjangnya luka batin, kecanduan, rusak masa depan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan yang namanya mengejar kebahagiaan, tapi nggak punya value. Oke, kita mengusahakan yang terbaik untuk anak kita, tetapi jangan dilupain loh bahwa mereka juga butuh value kan. Mereka juga mesti punya nilai-nilai kerajaan Allah gitu dalam kehidupan mereka. Dan itulah tanggung jawab kita untuk ya mengajarkan anak-anak supaya mereka punya value-nya kerajaan sorga gitu. Ini bukan cuma berlaku sebagai orang tua secara jasmani ya, tetapi saya ngomong ini juga kepada orang-orang yang orang tua rohani, daripada ada yang Tuhan taruh jadi ketua live ya, ada anak live-nya dan seterusnya gitu. Berikan value rohani dalam kehidupan anak-anak didiknya kita. Gitu. Orang-orang yang ada di bawah live-nya kita, di bawah yang Tuhan taruh di bawahnya kita, mereka butuh itu. Jangan melupakan pentingnya value dalam kehidupan seseorang. Dan anak itu nggak akan meniru apa yang kita katakan kok, tetapi akan meniru apa yang kita hidupi. Lebih kerasa kehidupan
Ya mereka ngelihat kehidupan yang kita jalani sehari-hari dari bukan cuma dari sekedar apa yang kita omongin gitu. Kita harus jadi role model untuk mereka juga. Kita harus nunjukin, ini loh gaya hidup saya, ini loh gaya hidup mama, misalnya gini loh gaya hidup papa, baik papa secara jasmani maupun papa secara rohani. Biar mereka ngelihat, mereka ngerasain, oh itu loh ternyata ya. Kehidupannya itu modelnya ketika di jalan sehari-hari itu modelnya kayak gitu. Jangan, sekali lagi ya, jangan cuma menjadi penerima berkat, penerima value, tetapi kita juga harus menjadi penerus value itu. Supaya nilai-nilai kerajaan Allah diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Supaya nilai-nilai kerajaan nggak berhenti di generasinya kita, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah itu terus dihidupi di dalam generasi-generasi mendatang yang ada di dalam kehidupan kita. Nggak berhenti, stop di kita. Dan ini yang dibilang di dalam firman Allah yang tadi kan, ini yang kedua, poin yang pertama tadi saya ulangin, generasi kita bukan hanya penerima ya, tetapi generasi kita mesti jadi generasi penerus. Yang kedua, nilai kerajaan Allah itu harus ditanam dan diulang-ulang. Saya ulangin ya, harus ditanam dan diulang-ulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 tadi mengatakan bahwa ajarkan itu berulang-ulang. Ya kenapa sih mesti berulang-ulang? Ya karena ya sebagaimana kita ya, ada kalanya anak-anak kita itu juga kayak komputer yang suka nge-lag gitu. Eh, apa ya, ya kadang-kadang tuh otaknya lagi mampet gitu kali ya. Jadi seringkali ketika kita kasih tahu nggak masuk. 2 kali kasih tahu, kadang-kadang kurang juga. Makanya firman Tuhan bilang ya ulang terus gitu. Jangan bosan ngajarin. Kamu harus mengampuni ya. Jangan bosan ngajarin, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan bosan ngajarin, kamu mesti jadi saksi loh buat teman-teman kamu. Jangan bosan ngajarin nih, apalagi kalau sekarang nih ya, ini kan di era medsos ya, yang penting viral gitu kan ya. Dan orang mikirnya, bikin konten tuh yang penting viral tuh kayak apa ya. Tapi jangan bosan-bosan ngajarin, jangan cuma mikirin konten yang viral gitu. Tapi kamu mesti mikirin bagaimana caranya kamu melalui medsosnya kamu mesti jadi berkat buat orang lain. Ini sesuatu yang memang kita mesti ajarin berulang-ulang ketika mereka kejadian lagi ada orang nyakitin mereka, ketika mereka kejadian lagi ada orang nyakitin mereka, jangan bosan berulang-ulang bilang bahwa kamu harus belajar mengampuni loh. Kamu mesti belajar maafin loh. Kamu mesti belajar untuk ngedoain orang itu loh. Ketika mereka disakiti, kamu harus belajar jangan membalas kejahatan dan kejahatan loh, nak. Harus berulang-ulang. Jangan berhenti. Karena ketika kita berhenti, ini ya, kalau kita nggak aktif mengajar anak-anak kita, maka anak-anak kita akan belajar value dari tempat yang lain. It's the truth ya, kenyataannya memang begitu. Kalau kitanya nggak aktif mengajar anak-anak kita ya, maka mereka akan belajar mengenai masalah value dari tempat yang lain. Dan problemnya adalah value-nya bisa jadi value yang keliru, yang sebenarnya kita nggak pengen mereka belajar itu. Ini problem di generasi sekarang nih, bahwa generasi sekarang itu kan tiap hari kita yang ngeliatin mereka lihat TikTok gitu ya, scroll TikTok gitu ya, Insta gitu kan, terus YouTube mungkin ya. Dan itu banyak influencer tuh yang ada di situ tuh, seliweran gitu ya, dan seliweran influencer, dan kadang-kadang influencer itu jujur aja bisa lebih berpengaruh mungkin ya dalam kehidupan orang kalau andai kata dilihat terus ya. Dan bisa jadi loh anak-anak kita itu lebih dipengaruhi oleh mereka gitu dibandingkan sama kita sebagai orang-orang yang seharusnya mengajarkan value kepada anak-anak kita. Kalau kitanya nggak mengajarkan value, maka mereka akan belajar value dari orang lain. Dan jangan salahin kalau andai kata mereka punya value yang keliru, karena kita nggak ngajarin mereka value yang benar, value yang baik. Kalau andai kata kita nggak aktif ngajarin mereka value-nya kerajaan sorga, mereka akan belajar value yang lain. Dan kalau value-nya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, jangan marah. Karena kita membiarkan itu terjadi. Karena kita nggak ngajarin mereka value yang baik kok.
Kita nggak ngajarin mereka firman Tuhan kok. Kita nggak ngajarin mereka berdoa kok. Kita nggak ngajarin mereka mengandalkan Tuhan kok. Kita nggak ngajarin mereka supaya dekat sama Tuhan kok. Nah, kalau andai kata mereka melenceng dari jalan, kalau andai kata mereka melenceng nggak sesuai dengan apa yang kita mau, ya yang pertama kali mesti ngaca jangan-jangan mestinya kita. Ya jangan-jangan karena kitanya nggak ngajarin value itu gitu. Sehingga mereka nggak dapetin value yang berbeda. Dan kalau andai kata mereka mulai apa ya, menjauh daripada Tuhan, punya value yang aneh banget gitu menurut kita ya, value yang ngikutin dunia banget, kok pemikiran kamu begitu sih? Jangan-jangan ya karena memang kita nggak pernah ngajarin value yang benar, sehingga mereka belajar value yang lain, dan mereka memegang value yang lain itu. Influencer lebih berpengaruh daripada kita influence-nya dalam hidup mereka. Hasilnya kacau. Hasilnya akan ada kekeliruan yang besar. Tuh. Ini sesuatu hal yang memang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Sebagai orang-orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani, maupun sebagai gereja. Ketika kita juga gereja gagal lebih menarik dibandingkan dengan Insta, dibandingkan dengan TikTok gitu. Kontennya kayaknya gereja lebih ngebosenin daripada itu gitu. Ya jangan salahin juga kalau andai kata mereka belajar justru di sono gitu. Ini introspeksi juga buat kita gitu. Sebagai orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan, ya kita mesti menginfluence mereka juga. Bagaimana caranya gitu. Supaya kita lebih menarik daripada influencer yang ada di luar. Ya, karena kalau tidak ya value-nya bisa kacau. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, ingat ya bahwa ketika ngomongin soal masa ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi gitu ya. Tuhan tuh mikirin generasi berikutnya loh. Jadi nggak cuma sekedar mikirin generasi yang ada sekarang gitu. Jadi Tuhan tuh minta supaya generasi yang sekarang itu mengajarkan berulang-ulang kepada generasi berikutnya kan gitu ya. Jadi pola pikirnya Tuhan itu pola pikir generasi berikut loh. Jadi Tuhan nggak cuma sekedar memikirkan generasi yang sekarang, tetapi bagaimana generasi yang selanjutnya dan bagaimana generasi yang selanjutnya lagi gitu. Dan ketika dia memperkenalkan dirinya, Tuhan kan bilang bahwa ya dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi dia bukan Tuhan satu generasi itu, tetapi Tuhan dari generasi ke generasi. Tuhan itu nggak cuma berpikir jangka pendek, tetapi dia juga berpikir jangka panjang gitu ya. Jadi generasi demi generasi gitu. Jadi nilai kerajaan Allah memang harus diteruskan. Dan kalau itu diteruskan, kita akan melihat dunia masa depan itu adalah masa depan yang terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Masa depan yang menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera karena ada Tuhan di situ. Itulah yang diinginkan sama Tuhan gitu. Ketika generasi berikutnya sama dengan generasinya kita menyaksikan keajaibannya Tuhan. Yesus sendiri memilih 12 murid ya. Bukan karena murid-murid itu sempurna loh. Murid-murid itu bisa jadi nggak sempurna dan kita tahu nama-namanya dan nama-nama murid-murid itu bukan nama-nama yang hebat gitu ya. Mereka punya kelemahannya sendiri. Tetapi Yesus memilih mereka, Tuhan Yesus memilih mereka, memilih ke-12 murid itu karena dia tahu bahwa apa yang diajarkan itu harus diteruskan. Ke-12 murid itu adalah cikal bakalnya gereja. Ke-12 murid itu adalah benih di mana dari mereka itu akan bertumbuh menjadi suatu pohon yang besar. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Bagaimana dari murid-murid Yesus itu dunia berubah. Bukan karena gedung gereja loh ya dunia berubah, tetapi karena ada value, ada pengajaran Yesus, ada pengorbanan Yesus, ada model Yesus yang terus diteruskan dan dihidupi, yaitu dimulai dari murid-murid Yesus. Jadi dari generasi ke generasi pengajaran itu seharusnya nggak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi mereka seharusnya memahami dan mengetahui bahwa, dan itu nggak pernah terputus, bahwa ada Tuhan loh yang ada menyertai kamu nak, dan itu nggak pernah terputus. Pengajaran-pengajaran diturunkan terus turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga mereka menyaksikan Tuhan. Pesan terakhirnya adalah
nilai kerajaan Allah itu bukan pajangan. Value kerajaan sorga itu bukan pajangan, tetapi harus jadi pegangan. Nilai kerajaan Allah, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang dipajang di rak buku, ditaruh di atau di download di handphone tetapi nggak pernah dibaca. Jadi itu cuma pajangan aja. Tetapi value-nya firman Tuhan, nilai kerajaan Allah itu harusnya jadi pegangan hidup kita sehari-hari. Dan tugas kita adalah bukan cuma itu menjadi pegangannya kita dalam kita berperilaku sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tugas kita adalah kita harus kasih tahu, kita harus tunjukkan, dan kita harus teruskan kepada generasi berikut supaya itu juga menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kita akan ngelihat anak-anak kita, generasi yang mendatang adalah generasi pahlawan iman, the future champion of Christ, pemenang-pemenang dalam Kristus yang bertumbuh terus dan akan mewariskan nilai kerajaan Allah kepada generasi yang berikutnya. Yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah apakah nilai hidup kita hari ini mencerminkan kerajaan Allah, dan nilai apa yang pada saat ini sedang kita wariskan kepada anak-anak, kepada murid-murid, kepada generasi muda yang ada di sekitar kita. Nilai apa sih? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, dan itu menjadi renungan kita pada hari ini. Nilai apa yang pada saat ini sedang saya ceritakan? Nilai apa yang pada hari ini sedang saya wariskan? Nilai apa yang pada hari ini sedang saya tularkan kepada anak saya, kepada murid saya, kepada generasi muda di sekitar saya? Kalau pada saat ini saudara merasa bahwa kayaknya saya lagi nggak mengajarkan sesuatu hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar saya atau generasi yang di bawah saya, mungkin pada saat ini adalah wake up call gitu ya. Ketika kita meninggalkan sesuatu hal yang buruk, ketika kita meninggalkan suatu hal yang nggak baik, itu kita akan meninggalkan kehancuran. Tetapi ketika kita meninggalkan, kita mewarisi value, kita mewarisi firman Tuhan yang dihidupi, kita sedang mewarisi damai sejahtera. Kita sedang mewarisi nilai-nilai kerajaan surga yang akan dirayakan penuh dengan kemenangan oleh generasi di bawah kita. Mari kita bersatu dalam doa dan kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan kami berterima kasih sekali lagi karena kami diajarkan ya Bapa Surga supaya kami dapat menjadi penerus daripada firman Tuhan, daripada value kerajaan Tuhan, sehingga generasi-generasi yang ada di bawah kami itu bisa ngerasain juga bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa Surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan, jadikan kami saksi bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami ada. Karena kami rindu Bapa Surgawi melalui kehidupan kami, banyak orang, terutama generasi-generasi yang ada di bawah kami itu melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan kami, dan mereka semakin memahami bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang luar biasa. Bapa Surgawi, jadikanlah kehidupan kami menjadi pelajaran, menjadi buku yang terbuka, sehingga generasi di bawah kami dapat melihat Tuhan, dapat mengenali Tuhan juga di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami bersyukur sekali lagi karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Berikan kepada kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati generasi di bawah kami, berkati anak-anak kami, berkati murid-murid kami, berkati anggota live kami, berkati mereka Tuhan ya Bapa. Berkati bawahan kami, berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dan kami percaya dengan hadirat-Mu, Bapa Surga, supaya mereka juga semakin bertumbuh, mencintai dan mengasihi Engkau juga. Dan mereka melihat suatu hal yang baik melalui kehidupan kami juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin.